Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mulyanti. Saya mahasiswa Stikas Mandala Waluya Kendari, jurusan Promosi Kesehatan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan PKRS. PKRS yang di sini saya jelaskan tentang promosi kesehatan pada tingkat promotif, preventif, dan rehabilitatif mengenai COVID-19. Perlu diketahui bahwasanya ini tugas saya ya, tugas mata kuliah yang terkait dengan promosi kesehatan rumah sakit dengan dosen pembimbing yang terhormat saya, Ibu Jumartin Gerung, SSI MKes. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Promkes pada tingkat promotif, preventif, rehabilitatif mengenai COVID-19. Kenapa mengenai COVID-19? Karena COVID-19 yang lagi sekarang menjadi trending topik. Nah, dalam lingkup pembahasan saya di sini, saya akan mengambil 5. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19. Kedua, pengertian tentang Promkes. Ketiga, promosi pada tingkat promotif terhadap COVID-19. 4. Promosi pada tingkat preventif terhadap COVID-19. Yang terakhir adalah promosi pada tingkat rehabilitatif terhadap COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau virus corona atau biasa juga disebut dalam bahasa medisnya SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini disebabkan karena infeksi virus yang disebut dengan COVID-19. Virus corona atau disebut dengan virus COVID-19 bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, bisa juga menyebabkan infeksi paru-paru yang berat, bahkan sampai kematian. Nah, rata-rata sih kematian ini biasa disebabkan karena ada komorbid atau penyakit penyerta lainnya. Promosi kesehatan menurut WHO adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial masyarakat harus mampu mengenal, mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, serta mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya. Itu menurut WHO. Nah, di sini disimpulkan bahwa Promkes adalah program-program kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan atau perbaikan terhadap kesehatan, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam organisasi dan lingkungannya. Jadi, Promkes ini dia itu bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi dia berdampak pada organisasi ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, Promkes pada tingkat promotif itu yang seperti apa sih? Promkes pada tingkat promotif itu merupakan suatu upaya melakukan Promkes yang sasarannya itu adalah kelompok orang sehat atau masyarakat luas. Upaya-upaya yang dilakukan pada tingkat promotif ini bisa kita melakukan penyuluhan pada masyarakat mengenai COVID-19. Kita memberikan juga informasi secara luas mengenai COVID-19. Kita jelaskan yaitu bisa berupa gejala, penyebab, akibat, dan hal ini bisa dilakukan melalui media sosial. Karena sekarang untuk disebarkan secara langsung itu kita masih agak susah ya terkait dengan wabah ini. Jadi yang lebih efektif mungkin sekarang itu adalah penggunaan media sosial. Nah, yang selanjutnya memasang spanduk, poster, atau selebaran yang berisikan informasi seputar COVID-19. Memasang spanduk itu adalah bisa di lorong-lorong ataupun di jalan, poster juga demikian, selebaran mungkin kita bisa bagikan di jalan-jalan pada orang yang mungkin lagi beraktivitas. Di dalamnya pun juga kita harus jelaskan bahwasanya COVID-19 itu seperti apa, gejalanya bagaimana, cara pencegahannya seperti apa, bisa kita muat di dalam poster, spanduk, ataupun selebaran tersebut. Nah, promosi kesehatan pada tingkat preventif di sini adalah pencegahan terhadap orang yang berisiko. Nah, sasarannya itu adalah orang yang berisiko. Siapa sih orang yang berisiko terkait COVID ini?
Orang-orang yang beresiko di sini bisa ada lansia, ibu hamil, orang yang mengalami gejala ringan, bahkan orang yang sudah mengalami gejala seperti COVID ini. Nah, lansia ini dia rentan terkena virus COVID-19, di mana kita untuk tingkat preventifnya sebaiknya kita anjurkan untuk menjaga kesehatannya, kita sebaiknya melarang dia keluar rumah, menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Kemudian untuk ibu hamil yang rentan terkena virus ini diharapkan dia mampu untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, serta menjaga pola makan dan menjaga mood-nya. Kenapa harus menjaga mood? Karena salah satu penjagaan mood itu adalah untuk meningkatkan imun booster kita. Yang ketiga, orang yang mengalami gejala ringan seperti batuk. Nah, ketika ada orang sekitar yang mengalami gejala batuk, sebaiknya kita melakukan isolasi mandiri, mungkin dengan cara kita memakai masker, agar keluarga lain atau saudara-saudara mungkin atau orang-orang yang tinggal di sekitar kita tidak terkena gejala yang sama. Yang selanjutnya adalah orang yang mengalami gejala batuk demam. Nah, gejala ini adalah salah satu gejala ciri khas dari gejala COVID. Namun sekarang seiring perkembangannya ternyata ada beberapa orang juga yang tidak mengalami gejala ini. Namun ketika ada gejala ini sebaiknya kita cepat mencari pengobatan, tentunya pengobatan yang harus di fasilitas pelayanan kesehatan ya, bukan pengobatan di luar fasilitas pelayanan kesehatan, di mana kita harus mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker jika kita keluar untuk mencari pengobatan. Kemudian kita setelah kita melakukan kontak dengan siapapun, kita harus rajin mencuci tangan. Ada lagi yang paling penting ketika kita berada di luar rumah, kemudian kita kembali ke rumah, sebaiknya kita melakukan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang seperti apa? Kita harus mengganti baju, mencuci sepatunya harus kita semprotkan dengan larutan desinfektan. Kemudian kita mencuci tangan sebelum masuk rumah, mengganti baju, kemudian kita mandi. Promosi kesehatan pada tingkat rehabilitatif. Pada tingkat ini sasarannya adalah kelompok orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Adapun upaya yang dilakukan antara lain melakukan pemeriksaan secara keseluruhan sebelum pasien dipulangkan. Jadi pasien yang sudah dinyatakan negatif hasil dari swab-nya atau hasil dari rapid-nya, yang jelas dia sudah dinyatakan terbebas dari COVID, sebaiknya dilakukan pemeriksaan ulang lagi sebelum dia dipulangkan. Memberikan motivasi kepada pasien yang memang pasien ini dia sudah dinyatakan negatif dari COVID ini. Membangkitkan rasa percaya diri pada pasien. Nah, ini yang sangat penting pada pasien yang sudah dinyatakan negatif dari atau sembuh dari COVID ini. Kita harus membangkitkan agar imun boosternya tetap terjaga. Memberikan informasi yang positif kepada pasien agar tidak mengalami gangguan psikologis jika berada di masyarakat. Ya, kadangkala orang yang setelah pulang dari rumah sakit yang penderita COVID ini, mereka itu mengalami gangguan psikologis karena orang-orang sekitar malah menjauhi, orang-orang sekitar malah memberikan informasi ataupun informasi ataupun berita-berita yang sangat kurang baik. Nah, sehingga ini dapat mempengaruhi imun booster dari si pasien tersebut. Sebaiknya kita dari pihak petugas kesehatan mungkin memberikan wejangan atau saran-saran agar si pasien tetap menjaga imun boosternya, tetap menjaga kesehatannya, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, terus menjaga mood atau psikologisnya guna menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang jelas ya, segala sesuatunya sebaiknya kita lakukan dengan ikhlas, dengan santai, tanpa terbebani. Terutama kita harus mengerjakan segala sesuatunya itu dengan berbanyak dengan positive thinking. Dan yang paling penting lagi, kita harus tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatunya berada di tangannya. Saya rasa sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas
perhatiannya. Terima kasih telah